Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini guys, kita akan riding dan kita start di Daun Village Transmart milik Taipan Khairul Tanjung. Kalian bisa lihat view drone-nya juga. Nah, ini kita sekarang di MT Haryono. Bismillah. Kalau ke kanan itu ke Balikpapan Baru, kanan sana itu ke Balikpapan Baru. Kalian bisa lihat videonya nanti Masjid Namirah Mosque. Kalau ke kiri kalian bisa lihat drone-nya untuk yang Islamic Center, Madinatul Iman Mosque atau Masjid Madinatul Iman, dan dom yang ke arah sebelah kiri. Sekarang kita akan lurus saja ke depan guys. Ini di surutnya ada Arizona Fried Chicken, kemudian Living Plaza, di atas ada Living Plaza tuh, S dan Informal, jadi itu sister company guys. Sebelah kanan ada McDonald. Ini ada SPBU di sisi sebelah kiri ini guys. Kanan itu Indosat, Oredo. Sepertinya Indosat sendiri juga selalu kalah dengan Telkomsel meskipun lebih mahal. Nah, kiri ini ada Honda Stra Motor, kemudian ada Vikul GTS, atau ke bawahnya ada Giant guys. Cuma sayangnya nih Giantnya sudah tutup nih guys. Tinggal aktivitas mungkin yang di luar Giant. Jalannya lengang, nggak terlalu padat. Ini ada Masjid Az-Zahra. Gunung Bahagia ke sebelah kiri itu nanti tembusnya bisa ke airport Sepinggan. Kita yang lurus, adapun building yang besar itu guys, yang tinggi itu adalah rumah sakit Siloam Hospital. Ini ada universitas baru nih guys, Multimedia Nusantara. Baru tahu nih guys, ini kok tutup universitas kok di ruko. Kondisi cuaca bagus. KFC, McDonald, Burger King ada di sisi sebelah kiri. Pizza juga ada di sisi sebelah kiri. Kalau kiri ini guys, ini komplek perumahan ini guys. Citra Bukit Indah. Di sisi sebelah kanan itu ada gedung Telkom, Indihome. Hanya sudah produk-produknya Telkomnya sudah nggak laku guys. Di sebelah kiri ada Berkat Tiga Putri, kemudian ada Toyota juga.
Ini untuk distrik Capil, ada di sisi sebelah kiri ini guys. Depan lampu merah. Tempat pemakaman umum BDS. Belok ke kiri. Ops, ini mogok ditarik pakai tali. Ada kepala ikan Bang Joni. Ini punya Rahmat Masud ini guys, grupnya Cindara Group. Sisi sebelah kanan tadi Damai Gunung Sari, kandasan lurus, belok ke kanan ini ke arah Sumberjo, Gunung Guntur kalau ke kanan. Ini ada hotel kelas Melati untuk yang Max One, itu ada di sisi kanan atas sana tuh guys. Cuma ya kondisinya sekarang sudah mulai agak normal, tapi karena ada Omicron lagi, jadi untuk yang berkaitan dengan servis juga terkendala. Nah, ini gate entry gate nya untuk ke Max One. Cuma sisi depan ini kayaknya belum jadi guys, jadi kurang menarik. Di sisi sebelah kanan ini kolam renang punya Kodam, tapi bisa digunakan juga untuk swasta. Ini sekolah Kartika 55. Tuh di atas ada The Prima Hotel. Sisi sebelah kiri ini biasanya sering dipakai kalau ada acara pertunjukan lumba-lumba begitu guys. Ini dulu kanan ini sebelum ditutup ini ke arah ke Gunung Malang untuk shortcutnya. Sekarang udah dikasih barrier di tengah. Kita akan belok ke kiri. Depannya adalah patung beruang madu, maskot dari Kota Balikpapan. Kalian bisa lihat di wheel and drone untuk beruang madu di kilometer 24. Kalian bisa tonton di channel saya di J0S_channel. J for Juliet, 0 for Zero, S for Sierra, _channel, Charlie, Hotel, Alpha, November, Echo 5. Ini kalau lurus ke atas sana guys, itu ke arah Universitas Balikpapan. Ini kanan ini adalah BSB atau Iwok Balikpapan Super Block. Kalian juga bisa lihat drone nya yang saya naikkan juga dari arah belakang sana, pantai Iwok atau BSB. Nah,
Untuk di depan ini adalah sisi sebelah kanannya ada komplek Brigade Mobil Brimob. Dilarang mutar kecuali roda 2, alhamdulillah. Nah, ini punya grupnya Bayangkara, termasuk kalau untuk pendidikan apa namanya, untuk polisi-polisi pemula ini tempat pendidikannya di sebelah kanan, sebelah kiri nih guys. Nah, pintu masuknya nih. Nah, itu sekolah polisi negara itu. Nah, ini yang tadi itu IWAK atau BSB, Bogor Super Block. Sekali lagi kalian bisa nonton drone-nya di channel saya, di Josh Channel. Okay, we'll continue riding. Well, the situation is good, the weather is acceptable. Kalian juga bisa lihat drone untuk pantai Laut Panjang ya, yang ada di sisi sebelah kiri itu. Kalian bisa tonton videonya. Untuk drone-nya juga sudah saya naikkan. Sekarang kita di kawasan Jenderal Sudirman ya, kalau sudah namanya Jenderal Sudirman itu berarti itu main artery road, jalan utama. Ini kondisi di kiri dan di kanan pertokoan, hotel, penginapan, food and beverage. Ya, kalau ini is hardware untuk yang perkakas guys, hantu dan sebagainya itu di sebelah kiri. Oke, sekali lagi kalian bisa nonton untuk drone-nya pantai Laut Panjang yang ada di belakang sana guys, di sisi sebelah kiri itu juga sudah saya naikkan view drone-nya. Kalian bisa tonton di situ. Posisinya ada di belakang dari Apexindo Pratama Duta Tbk, salah satu perusahaan penyewaan dan labor supply untuk trek lepas pantai, baik itu untuk di swamp maupun untuk di deep water. Kemudian kalian juga bisa tonton untuk drone yang berkaitan dengan kampung pinisi guys. Jadi kampung pinisi itu suatu pemukiman yang di ujungnya itu adalah pemandangan laut Balikpapan, yaitu di belakang hotel Golden Tulip Hotel and Resort atau Suite yang ada di atas itu guys. Nah, kalian bisa tonton juga video drone-nya, itu juga sudah tayang, sudah saya naikkan. Jadi kalau misalnya kalian mau ke kampung pinisi itu kalian bisa lewat sih, itu ada orang itu. Nah, kalian masuk ke arah dalam sana itu untuk foto-foto, baik itu untuk sunrise, matahari terbit atau sunset, itu bagus itu guys di situ.
Di sebelah kiri ini adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Ini adalah rumah-rumah dinas dari kepolisian, cukup kecil ya guys ya, mungkin tipe nggak nyampe tipe 36 ya guys, ini tipe 24 kayaknya. Ini pasar baru ini guys, pasar tradisional. Nah kemudian juga kalian bisa tonton juga untuk drone yang saya terbangkan juga untuk Borneo Bay City di belakang sana itu guys, termasuk view-nya untuk yang ke jembatan penyeberangan sana atau Skybridge itu. Kalian bisa nonton videonya juga sudah tersedia. Nah, ini adalah Balikpapan Plaza. Di depan sebelah kanan ini ada Masjid Baitul Aman ya, nempel di Polres. Jadi kalau kalian nanti mungkin tinggal di Balikpapan karena mungkin kerjanya deket sama IKN ya, nanti kalau ngurusin ya di sini guys. Tapi di belakang itu adalah gedung-gedung hotel, hotel, kemudian itu ada Mega Lestari, ada PLN. Ini sayang guys, ini apa namanya, taman kota ini dipotongin jadi gersang, nggak tahu kenapa dipotongin. Di sisi sebelah kanan ini adalah tempat lahan parkir, gedung landasan. Ini kalau kalian mau ke pasar tradisional landasan ini sebelah kiri, yang di sebelah depan ini adalah toko-toko dan hotel. Kalau kalian mau cari mas sini depan sini guys. Kalau cari Antam kalian bisa survei dulu di websitenya Antam harga per hari itu, biar kalian nggak dibodohi sama pembelinya. Nah ini depan ini Masjid At-Taqwa. Kalian juga bisa lihat videonya juga sudah akan saya tayangkan. Kalian nanti tinggal tunggu kemungkinan minggu ini hari Jumat saya akan tayangkan ini Masjid At-Taqwa. Sudah standby di YouTube, tinggal nunggu antrian aja untuk ininya. Karena hari ini kita tadi sudah naikkan untuk kampung pinisi yang tadi di belakang sana. Ini DPRD guys. Kantor DPRD-nya cukup kecil. Depan ini sebelah kanan adalah kantor wali kota. Ini kantor pos. Ini dari zaman tahun 90-an sampai sekarang ya begitu-gitu aja guys. Gedungnya begitu-gitu aja juga nggak berubah. Ini gedung Bayangkara untuk Polda Kaltim. Ini adalah pemerintah kota, termasuk Depnaker juga ada di sini. Badan Pengelola Pajak, Retribusi. Nah yang ini adalah untuk imigrasi kelas 1. Nah itu ada di situ. Nah sisi sebelah depan itu adalah Kodim 0905. Nah kalian juga bisa tonton untuk drone yang saya naikkan juga di pagi hari saat sunrise di sisi sebelah kiri sana guys. Ini kita akan lurus ke depan ini ke Kodam 6 Tanjung Pura. Kalau sisi sebelah kanan itu ada Stadion Sudirman. Oke, hijau. Nah, kalian bisa nonton untuk videonya yang saya tayangkan di sekitar sini. Saya ambil di belakang hotel di belakang sana, dekat kecamatan Balikpapan kota itu guys. Ini si view, infonya sih punya Tommy, tapi saya nggak tahu tayang apa ini, dari dulu nggak pernah diselesaikan.
Ini sebelah ini adalah Bank Indonesia, sebelah kiri ini slogan wajah sampai Kapucing Kodam 6 Tanjung Pura. Nah, ini ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kalian juga bisa tonton untuk fan bike yang di sini guys, fan bike dan drone ini juga saya naikkan juga. Kebetulan kemarin ada undangan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII untuk acara fan bike dan bersih-bersih pantai. Kebetulan juga waktu itu juga ketemu dengan warga Balikpapan yang lain ya, yang mereka menekuni olahraga tenaga dalam atau olah pernapasan kata atau informasi dari mereka, yaitu Prana Sakti Jayakarta. Ini sebelah kanan adalah rumah sakit Pertamina, rumah sakit yang dulunya paling lengkap, tapi sekarang sudah ada rumah sakit umum daerah yang jauh lebih lengkap lagi. Nah, ini adalah kalau kalian mau ke KP Kilang guys, kalian juga bisa lihat, tonton nanti videonya drone KP Kilang ini. Terus sementara ini ditutup ini guys. Nah, ini KP Kilang di sisi sebelah kiri juga ada penginapan. Nanti kalau kalian ke situ disediakan seperti kayak tempat kursi-kursi untuk duduk-duduk gitu, dan seperti kayak bantal gitu. Ya mungkin akan lebih bagus kalau kalian ke situ di hari Sabtu Minggu atau hari libur weekend. Sering-sering cari informasi guys, karena kadang mereka tutup, kita nggak tahu. Jadi bagusnya juga cari informasi. Nah, ini Bani Watra ada di sisi sebelah kiri tadi ini guys. Ini ada lapangan baseball punya Pertamina. Nah, kemudian kalian juga bisa tonton untuk drone yang ke kampung yang di atas itu, termasuk ke apa namanya itu, Tukang Hill itu di atas itu, kan ternyata ada mercusuar tuh guys, atau mutar untuk panduan kapal itu di atas guys. Kalian bisa tonton videonya karena sudah saya rilis juga di YouTube. Ini kalau apa namanya hari libur guys, banyak di sini yang jualan pedagang kaki 6 bukan kaki 5 guys, kadang hanya kaki 4. Ini kalau di sisi sebelah kanan adalah Komisi Pemilihan Umum KPU. Nah, itu untuk pemilihan di atas sana guys, kalian bisa tonton di drone nya, ada di playlist di drone, kalian bisa tonton di situ, yaitu Pantai Melawai, title atau videonya. Ini divisi untuk pelayanan kapal, kepanduan. Nah, kalau misalnya kalian naik angkot guys, yang arahnya ke sini, kalian cari angkot yang nomor 6 ini guys, di Kampung Baru Pelabuhan. Nah, ini tempat untuk ngetem apa namanya, kendaraan-kendaraan yang akan nyebrang, baik itu ke Sulawesi ataupun yang ke Jawa, terutama Surabaya, atau yang ke Jakarta. Jadi depan itu ada tempat penyeberangan kapal. Ini dulu dipakai oleh Chevron. Sebelum Chevron itu namanya Unokal guys. Ini adalah tempat yang ditempati oleh Chevron atau Unokal. Nah, ini di depan ini adalah Pelindo untuk penyeberangan. Pelabuhan Semayang guys. Nah, ini namanya Pelabuhan Semayang untuk laut. Adanya di antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Minyak. Nah, untuk yang Tukang Hill, drone yang udah saya naikkan itu ada di atas sana tuh guys.
termasuk ke view-nya yang ke arah pelabuhan yang di sana, dan sedikit capture untuk ke daerah Kilang. Kalian bisa tonton di situ, yaitu Pantai Melawai judul videonya. Ini bea cukai, pelni, perusahaan logistik. Itu ternyata ada perusahaan, ada kapal shipping tuh guys. Nah, yang depan ini adalah Jalasena Jayamahe kalau nggak salah, itu slogan punya TNI Angkatan Laut. Nah, ini sekarang kita baru memasuki wilayah yang dikelola Pertamina guys, karena untuk RDMP sendiri mereka juga lagi ngebut untuk segera selesai. Mungkin selesainya juga akan bisa berbarengan, atau bisa lebih awal atau bisa lebih akhir untuk RDMP ini sendiri. Udaranya segar guys, karena banyak oksigen yang keluar dan kita menghirup oksigen. Banyak pohon, ini lebih banyak lagi ya, baik di kanan maupun di kiri. Nah, yang sering ditemukan dulu adalah kalau lewat jalan minyak ini, ular guys, ular sawah yang panjangnya 5 meter ke atas. Itu sering karena pohonnya sangat lebat. Nah, ini yang di sisi sebelah sini nih, tempat 2 orang tadi itu sering kadang monyet itu guys. Sore juga kadang minta makan, banyak yang ngasih makan ke binatang tersebut. Nah, ini adalah wilayah dari milik Pertamina. Nah, ini sisi sebelah kiri ini guys adalah tangki-tangki untuk penampungan crude oil. Sisi sebelah kanan ini adalah termasuk di atas sana, di Gunung Dup sana, itu tempat para manajer-manajer Pertamina itu tinggal guys. Nah, ini guys, ini tangki-tangkinya ada karatannya gitu, panasnya juga luar biasa. Seperti kayak kemarin yang di mana aja, di Balongan apa yang Cilacap tuh, tangkinya terjadi kebakaran itu. Nah, itu biasanya tempat para manajernya, general manager mereka Pertamina. Nah, ini ada tempat-tempat baru nih guys, bagian-bagian baru yang mereka kebut dalam proyek RDMP mereka. Kalian juga nanti bisa tonton nih untuk videonya berkaitan dengan ini, tapi saya mengambilnya dari jarak yang cukup jauh guys, di luar masih di batas yang cukup jauh, tapi nampak dari atas kurang lebih dari sisi selatan. Nah, ini banyak progres yang mereka garap guys, jadi perbagian mereka garap sendiri. Nah, ini juga ada untuk bagian yang lain yang juga mereka kerjakan untuk percepatan dari proses pengolahan dari
Ini adalah banyak nih bagian-bagian baru nih guys, yang dalam kapasitas untuk proyek tersebut. Tadi kalian juga bisa lihat banyak dari anak-anak kontraktor dari perusahaan-perusahaan. Nah untuk yang dua itu didatangkan dari Korea tuh guys. Ukurannya juga mungkin ribuan ton juga tuh kali guys. Karena biasanya kalau yang saya handle itu cuma sebatas 240 ton remnya, termasuk untuk mengangkat riser dan jeling equipment. Nggak sebesar ini guys, kalau ini otomatis ya lebih lagi nih, lebih besar kapasitasnya. Kalau enggak ya patah itu. Nah, ini side office mereka. Mungkin juga untuk bagian dari control room juga ada di sini. Nah, sisi sebelah kanannya adalah big office dari Pertamina. Dengan logo baru, kemudian juga dengan tag-tag baru. Nah, kalian juga bisa berenang di atas sana, ada kolam renang juga. Nah, untuk bagian yang ke sana guys, ini adalah bagian yang dikelola oleh Total Indonesia. Tapi karena kontrak kerjanya dengan Pertamina itu sudah selesai, sehingga beberapa tahun silam itu di take over oleh Pertamina. Ini semua adalah dulu bagian Pertamina punya Total nih guys. Tapi sekarang udah diambil oleh Pertamina Hulu Mahakam PHN. Nah, di sini pintu masuknya kalau ke Total guys. Nah, di depan itu adalah dulu kantor utama Schlumberger, perusahaan Prancis dan Amerika dan Inggris lah, multinasional. Ini kalau ini pemasaran 5, unit pemasaran 5 yang di sini guys, sebelah kanan ini. Nah, ini karena kita nggak bisa ke sana guys, jadi akhirnya kita lewat jalan yang mereka buat di sisi sebelah tengah ini guys. Ya untungnya mereka buat jalan di sini 2 arah guys, bukan cuma 1 arah. Kalau dibuat cuma 1 arah ya payah. Wah, ini nggak mencerminkan safety BCI. Kayak motor kemana nggak pakai harness, ngerokok nggak pakai helm lagi, mana rambutnya dicat tak karuan lagi. Ya kalau ini cat pakai helm gini ya apa kok gitu. Itu lah guys, sekarang safety itu hanya sebagai slogan aja. Itu adalah apartemen Pertamina. Karena safety itu kadang hanya cuma slogan di dalam perusahaan aja guys, artinya saat kerja aja safety itu baru ditegakkan. Tapi kalau sudah di luar, di jalan, di rumah itu safety itu number 1000 gitu. Sekalipun under supervisi sekelas Pertamina gini aja, safety-nya itu sangat, untuk kontraktor sangat lemah. Banyak sekali tuh untuk antena BTS punya perusahaan telekomunikasi guys. Nah, dulu ini jalannya sangat jelek sekali di sini guys. Tapi karena di sini akhirnya dijadikan apa namanya, ya tembus ya, diperbaikin. Nah, kalian juga bisa lihat guys,
Masjid Al Munawar itu juga drone-nya juga sudah saya naikkan. Di sisi sebelah sana itu adalah tanjakan maut untuk Rapak Plaza. Paling sering terjadi kecelakaan guys, yang baru-baru kemarin beberapa orang meninggal ya, karena truk yang digunakan itu adalah truk yang dimodifikasi di karoseri guys. Jadi aslinya itu hanya truk biasa tapi diperpanjang, ditambah sana tambah sini, terus akhirnya terjadi accident. Nah, KNKT sendiri melakukan penyelidikan itu, ternyata yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan itu adalah dia menggunakan apa namanya klakson telolet itu guys. Karena ternyata angin yang dikeluarkan itu bareng sama anginnya untuk ini rem. Jadi ketika dia menarikan bunyikan belnya itu udah los anginnya. Nah, ketika dia rem itu udah blong di situ. Ini HSE Live Station. Ya, semoga saja saudara, teman-teman sekalian, Pertamina bisa mengatur kekalahannya, karena sebelumnya juga Pertamina ini jauh kalah dibandingkan dengan Petronas. Karena di Pertamina juga banyak permasalahan yang terkendala di dalam BUMN ini, tapi akhirnya juga di bawah kepemimpinan untuk Menteri BUMN si Erick Thohir, saya kira juga cukup bagus, yaitu BUMN yang tidak produktif ya, menjadi beban tutup. Nah, ini yang tadi nih guys, ini adalah apartemen untuk karyawan Pertamina. Karena kemarin kan terjadi banyak penggusuran tuh guys, yang di sisi untuk kilang sana itu atau di sekitarannya itu. Jadi untuk mereka yang kena penggusuran itu ya diberi tempat tinggal di apartemen di situ. Nah, ini ada rumah-rumah cagar budaya nih guys. Nah, itu ada rumah cagar budaya Dahor. Kenapa cagar budaya? Karena itu dari dulu tuh guys, di-create dari dulu, dari mulai tahun-tahun awal tuh rumah-rumahnya untuk orang-orang Pertamina itu rumah panggung kayu dan rumah panggung, seperti kayak rumah saudara-saudara kita yang dari Sulawesi itu kan biasanya yang di pinggir laut itu kan pakai rumah panggung gitu. Nah, ini sekarang kita udah ada di Balikpapan Barat nih guys. Nah, kalian juga bisa lihat untuk drone yang saya naikkan juga beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan kebakaran yang ada di salah satu ruko di depan sana tuh guys. Tapi hebatnya dari pemerintah kota ini untuk emergency response team itu bergerak sangat cepat, sehingga untuk kebakaran itu kemarin cepat teratasi. Nah, ini pasti sebelah kiri ini guys, pasti sisi sebelah kanannya itu depan kecamatan ini. Nah, ini ada perwakilan
militer di Raja Malaysia itu di sisi sebelah kanan sana tuh guys. Kalian juga bisa lihat drone untuk view rumah di atas laut atau rumah di atas air atau pemukiman di atas atau perkampungan di atas air. Kalian juga bisa tonton videonya di Just Channel, J0S_channel yang ada di sisi sebelah sana itu guys. Tuh, ini pun udah pakai helm lagi. Memang untuk kesadaran dari memakai helm tuh sangat rendah. Nah, seperti ini juga anak muda. Sayang guys, Indonesia menjadi negara maju tapi untuk hal-hal sepele begini aja nggak tertib. Sulit membayangkan menjadi negara maju guys. Nah, ini juga banyak sekali. Nah, semakin ke luar kota guys, baik itu ke sisi selatan atau ke timur atau ke utara atau ke barat, semakin jauh dari pemantauan dari pengawasan dari kepolisian juga semakin rendah kesadaran untuk menggunakan helm demi keselamatan. Sekarang posisi kita ada di Balikpapan Barat. Sini lebih banyak untuk tempat-tempat penyeberangan, kemudian untuk rental space, kemudian rumah panggung di atas air. Nah, seperti kayak itu guys, itu kan tempat-tempat penyeberangan tuh. Termasuk juga tempat untuk storage material kayak pasir, kemudian small stone. Ini depan itu tempat penginapan guys. Nah, di ujung sana tuh nanti ada Pelindo 4 atau Kampung Baru Ujung, karena ini posisinya betul-betul di ujung guys. Nah, kalian juga bisa tonton di sana videonya untuk wisata mangrove guys, wisata mangrove Karyangau. Kebetulan drone-nya saya naikkan juga. Nah, di ujung sebelah sana tuh guys, drone-nya saya naikkan juga di ujung dari apa namanya, sisi belakang dari masjid yang ada di depan itu. Ini kanan ini adalah untuk Senijaya Warehouse. Kalau kalian mau nyewa, nah itu sana ke pelabuhan guys. Tapi kita putar balik aja.
Kalau kalian mau nyebrang ke Penajam itu kalian bisa lewat dari sana guys, atau yang dari Kampung Baru Tengah tadi sana, itu malah lebih dekat, nggak terlalu jauh sampai di ujung sini. Baik itu menggunakan speedboat atau mungkin kapal yang lebih besar, itu tersedia di situ. Banyak para driver untuk kapal sendiri di sana. Orang naik motor tanpa helm kayak gak berdosa ya. Nah, ini anak cabai rawit yang akan menuju ke masjid untuk ngaji atau untuk sholat. Cakep, gak pakai helm, ngebut. Ya seperti itulah guys, namanya anak muda, cabang kegilaan. Begitu Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya. Ini juga sayang juga nih Pak Haji, nggak pakai helm malah pakai kopak, pakai topi haji. Ini adalah Jalan Lejen Suprapto. Nah, itu ada flare-nya untuk Pertamina. Kalau itu mati guys, berarti something wrong with the flow processing fuel. Untuk pemprosesan minyak itu berarti ada yang bermasalah kalau flare-nya itu mati, atau apinya itu mati. Kalau dia hidup berarti aktivitasnya normal. Masjid yang ada di Balikpapan Barat nih guys, Jami Al-Ulu kan. Nah, ini pelabuhan kecil untuk ke Penajam itu bisa ke arah sebelah kiri sana guys, sebelah kanan sorry. Nah, kalian bisa lewat dari sebelah kanan ini. Nah, ini adalah untuk pelabuhan motor dan orang itu bisa di situ guys, atau barang juga bisa, tergantung apa yang kalian bawa di situ. Kalau untuk roda 4 kalian harus ke daerah Karyangau, itu penyeberangan feri. Karena di sini menggunakan kapal-kapal kayu guys, kapal kelotok kalau orang sini bilang. Cuma ya itu tadi untuk kapal kelotoknya, baik itu untuk orang maupun terutama untuk orang ya, itu nggak ada life jacketnya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nyebrang ke Penajam, paling tidak kalian bisa berenang, karena nggak mungkin kapal itu akan nolong belasan atau puluhan orang yang ada di dalam kapal, itu nggak mungkin guys. Yang kedua, kalau enggak ya kalian harus bawa life jacket sendiri. Nah, untuk perusahaan tertentu, ini museum ya guys, museum ini Raya Militer 0905. Nah itu perwakilan tentara di Raja Malaysia itu di sisi sebelah itu.
kembali yang ke tadi guys. Jadi kalau kalian naik itu ya kalau ke Penajam, kalian naik kapal kelotok atau kapal ketuntung, kapal-kapal dari kayu gitu ya, lengkapin aja diri kalian dengan apa namanya, dengan menggunakan life jacket. Nah, ini seperti ada pertandingan bola ini guys. Ini ada lapangan poni. Kemarin sempat heboh juga ini main sepak bola, nggak tahu kenapa kalau mukul lawannya lari, karena dikejar sama banyak orang. Ya itulah namanya sepak bola, olahraga penuh fisik. Nah, kita lanjut guys. Ini posisi ada di Balikpapan Barat nih guys. Di sisi sebelah kanan bawah sana itu ada pasar gitu. Pasar kebun sayur, baik itu yang tradisional ataupun yang modern. Kalau yang modern namanya Luki. Ini ke Gunung 4 ini guys, Serama Bukit. Ini sudah azan berkumandang, lagi kita juga akan tiba di home base point. Kita ambil sisi sebelah kiri guys. Sini bukan jalan arteri utama, jadi bukan jalan protokol. Ini jalan dari satu perkampungan ke perkampungan. Sekolah dasar negeri 005. Ini Gunung 4 nih guys, jalan Gunung 4. Nah, ini sudah ada rintik hujan. Ini ada paut di sisi pojok ini.
Nah, ini rintiknya dari 1 jadi 2, 3, 4. Belakangnya adalah Puskesmas Margomulyo. Ini ada daerah Margomulyo namanya agak berbau Jawa ya guys, karena memang banyak pendatang dari Pulau Jawa. Karena Balikpapan ini memang dihuni oleh banyak suku besar yang ada di Indonesia, yaitu suku dari Jawa, kemudian Madura, kemudian juga ada dari Sulawesi, dan berikutnya adalah dari Banjar, yaitu Banjarmasin dari Kalimantan Selatan. Banjar ini bukan Banjar negara di Jawa Tengah sana, tapi adalah Banjarmasin, salah satu pulau yang di sisi sebelah selatan, yaitu Banjarmasin. Kemudian juga ada suku Balik. Suku Balik itu adalah suku aslinya dari pemukim di Balikpapan. Cuma jumlah populasinya juga semakin kecil dan sepertinya juga sudah mulai agak sedikit tergeser guys. Dan Balikpapan sendiri ini bisa besar salah satunya ya karena industri dari perminyakan. Di tahun 80-an itu ini adalah city of petrodollar gitu ya orang bilang, karena semua hal yang berkaitan dengan perminyakan itu, dimana mereka bekerja di sana itu sangat didoakan dari sisi makanan, betul-betul laks, kemudian juga dari benefit yaitu berupa salary juga bagus. Bahkan di awal-awalnya tuh malah jauh lebih bagus daripada pegawai negeri guys. Itu tadi adalah tangki 1. Tapi ya sayangnya meskipun ini kota minyak guys, ya kenyataannya juga kadangnya masih sering juga mati lampu, bahan bakar juga habis juga, meskipun julukannya ya kota minyak. Karena Balikpapan sendiri sebenarnya pada dasarnya adalah tempat untuk pengolahan minyak. Adapun eksplorasinya lebih banyak di daerah Kutai Kartanegara. Adapun yang di sekitaran Balikpapan itu mayoritas kebanyakan di sepanjang laut Teluk Balikpapan sendiri. Jadi banyak dieksplorasi di sana oleh Unokal, seperti kayak ada Desain, IDIS, dan banyak lah di sana. Kita akan sedikit nanjak nih guys. Banyak jalan berlubang, harus hati-hati lewat sini. Kita akan lewat sisi kanan ini.
dasar. Untuk yang di depannya adalah puskesmas, itu di daerah utara. Ya, sekarang ini ya buka tutup aja nih guys, karena Omikron ini. Nah ini kenapa lewat sini guys, kenapa nggak lewat di sebelah sana, karena di sana jalannya banyak yang berlubang dan kurang asik kalau berkendara guys. Ya Anda bisa berkomentar sendiri tentang ketertiban warga kota sendiri dalam menggunakan helm. Itu baru helmnya, belum yang lain. Seperti kayak sampah itu juga jadi catatan penting sebenarnya. Karena Singapura bisa menjadi negara maju itu karena pemikiran Lee Kuan Yew. Negara kecil, kemudian tidak punya apa-apa, dijemput oleh Malaysia karena mereka memerdekakan diri dari Malaysia, seperti Timor Leste begitu. Karena kebutuhan airnya pun juga mereka masih beli dari induk negara mereka, yaitu di Malaysia sendiri. Tapi karena kepintaran daripada Lee Kuan Yew sendiri, membuat negerinya menjadi negeri yang bersih, aman, dan nyaman. Ternyata 3 konsep itu guys yang membuat Singapura menjadi negara besar. Gak ada pelanggaran di sana itu yang tidak diberi hukuman, itu tidak ada. Meludah saja itu bisa juga tepi ya. You got fine. Makanya kalau saya ngobrol dengan beberapa kolega saya dari Singapura itu sambil guyonan mereka mengatakan ya, Singapura is a fine country. Fine di sini bukan maksudnya negeri yang sehat guys. Fine itu ada arti lain, yaitu negeri penuh dengan denda gitu. Apalagi nggak pakai helm, naik motor nggak bawa SIM, mereka akan masuk ke penjara super maksimum security, yang tidurnya itu di sana itu hanya cuma di atas di atas lantai, cuma dikasih tikar gitu guys.